Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Yusmin Cendikia. Kali ini saya akan memodifikasi aplikasi sistem informasi pembayaran sekolah berbasis web yang saya dapatkan dari channel Ahmad Code. Di sini aplikasi pembayarannya menggunakan kode Igniter ya. Kemudian sudah saya modifikasi. Nah, akan saya bagikan bagaimana cara memodifikasinya dengan rinci sambil kita belajar sama-sama memodifikasi aplikasi pembayaran sekolah berbasis web. Langsung saja, di sini yang sudah saya download ya, masih berupa file kompres. Saya kopikan ke folder SAM ya, SAM htdocs. Kemudian kita buat folder baru ya, kita beri nama pembayaran misalnya ya. Oke, kita paste, kita ekstrak di sini ya. Kemudian setelah kita ekstrak ya, ini SAM-nya sudah saya jalankan, Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita import database-nya ya. Karena kalau kita buka misalnya localhost pembayaran ya, nama foldernya, nama folder yang kita buat tadi sesuai. Ini belum bisa kita login ya, karena database-nya belum kita buat. Kita buat seperti dahulu database-nya, kita pilih new ya. Kemudian create database-nya misalnya pembayaran. Nah, kita create. Kemudian kita import ya. Database-nya di sini ada di folder DB ya. Ini ada spp.sql. Kita import di folder SAM htdocs, kemudian pembayaran, folder DB dan SQL. Kita open ya, kita go ya. Kita muncul spp.sql, kemudian kita go. Oke ya, sudah ada ini admin ya, password adminnya. Lalu kita edit di codingnya ya, untuk mengkoneksikan ke database-nya. Kita ke application ya, kemudian config, kemudian database ya, kita edit with notepad ya. Kemudian kita cek ke bawah ya. Nah, ini database-nya kita ganti ke pembayaran ya, nama database-nya pembayaran. Setelah kita ganti, kita save ya, kemudian kita coba login ya, admin, username admin, passwordnya juga admin. Oke, masih belum bisa, nanti kita cek lagi di admin ya. Ini kita edit, ini kita tulis admin, kemudian di varchar-nya di sini kita pilih SA1 ya. Ini langsung saja ketikkan S, nanti muncul SA1, kemudian kita go ya. Kalau sudah, kita coba login lagi. Nah, berhasil ya. Ini halaman yang sudah saya modifikasi ya. Di sini sudah saya beri gambar, ganti image ya. Kemudian pada menu pembayaran saya rubah di sini. Awalnya aslinya di sini pembayaran SPP dan pembangunan ya, karena madrasah kami membutuhkan pembayaran uang makan, komite dan seragam, maka saya rubah ya, yang tadinya hanya 2 menjadi 3 pembayaran. Nanti kita bisa menambah lagi pembayarannya ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menambahkannya ataupun menguranginya lebih mudah lagi ya. Langsung saja langsung ke menu ke pembayarannya ya, yang karena lebih vital di sini ya. Misalkan sekolah Anda ingin menambahkan pembayaran dana sumbangan ya. Misalnya kan ada dana sumbangan di awal tahun, masuk siswa baru itu ada dana sumbangan pendidikan. Oke, langsung kita buka di sini ya. Di bagian di sini ya, di application, di view ya, folder view ya. Di sini di admin. Nah, di admin, nah ini ya beberapa file yang bisa kita rubah. Pertama, ini untuk halaman login, ini bisa kita edit ya, nanti bisa dicek nih title-nya ya, judulnya di barnya yang di sini, di atas sini dan lain sebagainya ya, nanti bisa dicek ya. Ini untuk halaman login. Oke,
Selanjutnya kita ingin merubah halaman ini ya, halaman ini untuk menambahkan pembayaran. Kita menu dashboard ya, ini ada di layout ya kalau nggak salah ya. Kita coba dulu. Ini untuk menu dashboardnya ya. Ini dashboard. Sini kan ada dashboard ya. Kemudian sidebar ya, edit not add. Nah ini dia ya. Nah misalnya kita ingin menambahkan ini dashboard, menu dashboard, data master, data siswa ya. Misalnya mau nambahin data lagi, misalnya data guru juga bisa di sini. Nah ini kita ingin tambahkan dana sumbangan ya. Ini kita copy ya, mulai dari ini ya. Kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya ya. Kemudian kita rubah di sini ya, apa namanya, pembayaran dana sumbangan pendidikan ya. Kemudian di sini set URL-nya kita akan membuat baru sebuah folder baru nantinya ya, untuk menampung fungsi dana sumbangan pendidikan ya. Nah, kita buat di sini misalnya sumbangan ya, dengan S kapital, sumbangan ya. Nah, setelah ini ya, kita lihat, kita save ya, selalu kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh di sini. Setelah kita refresh, kita lihat klik pembayaran. Nah di sini sudah muncul, namun ketika klik ini belum berfungsi ya, karena kita baru membuat tampilannya saja di sini. Nah selanjutnya bagaimana untuk membuat menu dana sumbangan tadi ya. Kita lanjut, kita di sini ya, ini ada folder pembangunan ya. Kita copy saja ini folder, sebuah folder ini kita copy ya, kita rename foldernya menjadi sumbangan ya, sumbangan dengan S kecil ya. Kemudian kita buka folder sumbangannya ini ya. Nah ini ada folder bayar, pembangunan detail, dan pembangunan list. Nah ini kita rename pertama yang pembangunan ini kita menjadi sumbangan. Oke, kemudian yang list ini kita juga rubah menjadi sumbangan. Oke ya. Selanjutnya kita edit dari bayar dulu ya. Kita bayar, kita edit codingnya. Di sini kita ganti judulnya ya, pembayaran dana sumbangan pendidikan. Yang kata-kata pembangunan di sini ya, kita rubah menjadi sumbangan. Tapi selanjutnya kita perlu database-nya dulu ya. Kita database-nya di sini ya. Ada pembayaran di sini kan belum ada untuk menampung data-data sumbangan nantinya. Nah, kita lihat dari struktur database pembangunan di sini ya. Di sini strukturnya kita lihat ada kode bayar, siswa NSN, tanggal bayar, jumlah bayar, bendahara, bukti bayar. Kita samakan ya. Kita samakan ya. Kita buat sebuah tabel baru nanti ya di sini dengan detail yang sama nanti isi struktur tabelnya. Pertama kita buat di sini new ya. New, nama tabelnya adalah sumbangan. Kemudian pertama itu adalah kode bayar berupa varchar ya, value-nya 11. Kemudian kode siswa varchar juga ya, 11. Kemudian tanggal bayar, date. Kemudian bayar sumbangan, ini double. Kemudian kita add lagi ya, kita add lagi kolomnya, masih butuh sekitar 3 kolom ya, bayar sumbangan. Kemudian setelah bayar sumbangan ini ada total biaya, ini juga double. Kemudian bendaharanya siapa nanti, ini varchar, kita buat 25 saja. Kemudian bukti bayar varchar ya. Bukti bayar ini untuk mengupload bukti bayar berupa gambar JPEG ya, kwitansi atau apapun. Kemudian setelah sudah selesai kita save. Ini sudah ya, sumbangan ya. Ini sumbangan SPP, ini kurang lebih sama ya.
lihat strukturnya ya. Ini kita lupa belum kasih primary key ya di kode bayarnya. Kita klik primary key di sini, kita oke. Oke. Database sudah siap ya. Selanjutnya kita rubah ya. Biar lebih mudah, nanti kita gunakan fungsi find and replace ya. Tekan Ctrl F ya. Find and replace, Ctrl F di sini. Nah, kita cari nama pembangunan. Kita replace dengan sumbangan ya. Kita coba satu persatu ya. Find replace di sini ya. Replace ya. Di sini ya. Nah, kalau sudah yakin, kita bisa replace all saja ya. Kita sudah replace all, kita close, kita save. Oke, yang bayar sudah. Selanjutnya sumbangan detail, kita edit aja nggak apa-apa semuanya. Ini dana sumbangan pendidikan bawah. Nah, ini juga sama. Nah, di teman di sini ada pembangunan model ya. Cuman pembangunan model ini kita gunakan, kita find and replace nya sama Ctrl F ya. Pembangunan model ini kita replace nya dengan sumbangan model, tapi sumbangannya S nya kapital. Kita replace all ya, kalau salah ya. Misalnya Phoenix ya, pembangunan model di sini. Kita contohkan satu ya, seperti ini ya. Ini hanya 2, nggak ada lagi. Ini ada pembangunannya juga ya. Set URL nya ini huruf kapital, nama folder kita rubah dengan sumbangan dengan huruf S kapital. Kita copy. Oke, sudah. Kita cek di halamannya ya. Di sini kita refresh dulu. Pembayaran dana sumbangan pendidikan. Masih belum ya. Sumbangan detail, kita coba detail dana sumbangan. Application di controllers ya, di admin. Nah, di sini belum ada ya. Kita buat sebuah baru ya. Kita copy dari pembangunan ya. Sumbangan. Kita edit. Add. Nah, ini ya. Udah habis ya. Oke, kalau sudah habis kita cek lagi di sini, kita refresh. Pembayaran dana sumbangan pendidikan ini ya. Error was encountered, sumbangan model. Kita cek lagi. Oh, ini model ya, ini ya. Ini ya, application folder model kita buat ya. Ini sumbangan model, S nya kapital ya. Kita edit. Habis ya, save. Kita refresh. Nah ya, cuma database masih error di sini ya. Siswa NSN invalid list. Kita rubah di sini ya. Sini ya, kita change, bukan pada siswa tapi siswa NSN. Save. Nah, kita refresh lagi. Jumlah bayar invalid list. Tanggal bayar ini harusnya jumlah bayar. Kita change jumlah bayar. Save. Jadi ini enggak ada ya. Jumlah bayar, bendahara dan
bukti bayar ini kita total biayanya kita drop, kita hapus. Oke, kita lihat lagi, kita refresh. Nah, sudah ya. Nah, dana sumbangan pendidikan, ini jumlah bayar. Kita coba, kita klik di sini, kita bayar ya. Nah, di sini tanggal pembayaran misalnya hari ini, kemudian jumlah bayar misalnya 3.500.000, bendaharanya Joko misalnya ya. Ini bukti bayarnya, kita upload. Bukti bayarnya berupa gambar ya. Nah, saya ambil sembarangan gambar ya, kemudian kita bayar. Oke, ya. Sudah jumlah bayar. Kemudian kita lihat aksinya, kita lihat di sini ya, nomor pembayaran, kemudian nama siswa. Nah, nomor pembayaran ini sepertinya sama dengan nomor pembayaran untuk seragam ya. Kita coba ya, kalau di sini ini ada nomor pembayaran BGN awalnya ya kan. Ini bisa kita rubah. Nah, ini dia ya. Nih di sumbangan.php-nya ini kita rubah ya, misalnya sumbangan dan dana sumbangan pendidikan misalnya DSP ya. Kita save ya. Kemudian kita coba lagi pembayaran uang seragam, dana sumbangan ya, kita coba bayar. Nah, ini ya, DSP sudah berubah. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan di sini mengedit menu cetak laporan ya, karena nanti misalnya kita ingin cetak laporan ya, misalnya kita ambil dari tanggal 10 sampai tanggal hari ini pembayaran. Ini belum muncul ya, pembayaran memakan komite uang seragam. Nah, pembayaran dana sumbangan ini belum muncul. Nah, untuk munculkannya kita masuk ke menu application ya, kemudian view ya, di admin, di laporan PDF ya. Nah, ini cetak laporan, edit. Nah, ini dari tanggal. Nah, ini kita tambahkan di sini option value-nya, kita tambahkan, kita buat di bawah pembayaran uang seragam ya, seragam sama seperti di menunya sidebar tadi. Nah, kita ini rubah, ini sumbangan model, sumbangan, kemudian ini pembayaran dana sumbangan pendidikan. Oke, kita save. Kita masuk ke menu controller ya, laporan PDF yang di sini, edit with notepad ya. Nah, di sini ini perlu juga kita tambahkan di sini ya, ini loadnya ya, kita load model, tambah lagi kita load juga dana sumbangan model ya. Kemudian di bawah di sini, nah di sini ya, nah, nanti pada PDF-nya nanti akan muncul laporan ya. Nah, ini nanti bisa diedit ya, diedit nanti ini ya. Oh, di sini belum ditambah ini ya, di if ini ya. Nah, if ini kita tambahkan di sini if ya, SPP model ya, sampai di ls. Nah, kita copy saja yang pembangunan ini ya. Nah, ya, pembangunan model ini kita copy sampai tutup kurung bawah di sini ya. Kita copy ya, kita enter di sini, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita rubah di sini. Ini sumbangan model ya, di sini ya, ini laporan pembayaran dana sumbangan pendidikan. Oke, kita coba lagi, simpan, stop download ya. Ini ya. Nah, ini sudah muncul ya, kode bayar, nama, ini SN, tanggal bayar, bendahara, nah jumlah bayar. Ini total seluruh pembayaran nanti kalau sudah kita tambahkan lagi ya. Kita coba tambahkan lagi satu buah pembayaran lagi ya, dana sumbangan pendidikan.
kita bayar lagi di sini. Pembayarannya hari ini kita bayar misalnya 4.250.000. Oke, bayar ya. Kita klik laporan, tanggal mulai laporan dari hari kemarin sampai hari ini, pembayaran dana sumbangan pendidikan. Oke, simpan. Nah ini ya, jumlah bayar, kemudian pembayaran pertama, pembayaran kedua, ini jumlah totalnya ya 7.750.000. Oke, nah itu saja mungkin yang bisa saya bagikan ya. Selanjutnya mungkin silahkan nanti di explore saja. Ini jumlah pemasukan belum total semua, ini baru, kalau nggak salah ini baru 2 jenis pembayaran kalau tidak salah ya. Nah nanti bisa diedit lagi ataupun, jadi intinya sekali lagi ya, ini folder mana saja yang perlu diakses ya biar tidak bingung. Pertama di folder application ya, kemudian view ya, admin, kemudian folder apa lagi, kedua itu adalah folder controller ya, controller ya, di sini ada program, kemudian folder config ya, nah, config untuk database tadi ya. Nah nanti ketika upload ke hosting, nah ini nanti tinggal di edit ya file database ini. Kemudian folder models ya, folder model ini kita bisa diedit nanti ya, disesuaikan dengan modifikasi yang kita inginkan. Satu lagi ya, sebenarnya mau menambahkan lagi sebuah halaman ya untuk orang tua agar bisa mengecek pembayarannya apakah sudah masuk atau belum ya. Nah terkadang pembayaran ini dititipkan ke siswa, ke anaknya untuk dibayarkan ke sekolah ya, khawatirnya anaknya ini males ya membayarkan sehingga belum dibayarkan juga ya. Jadi biar orang tua tidak khawatir ya, mungkin kalau sudah dikasihkan ke anaknya apakah sudah dibayarkan atau belum, nah, nanti orang tuanya bisa ngecek ya apakah pembayarannya sudah masuk atau belum, nanti dengan halaman sendiri untuk orang tua ya. Cuman ini belum saya tambahkan ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan selanjutnya ingin saya tambahkan untuk halaman untuk orang tua agar bisa ngecek pembayarannya. Terima kasih, kurang lebihnya silahkan pertanyaan bisa kirim di kolom komentar, jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.